Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para mahasiswa yang saya hormati, untuk semester 7 ini insya Allah kita akan sama-sama mendiskusikan mata kuliah yang relatif baru. Nama mata kuliahnya adalah yang sudah saya tulis di depan, namanya Ad-Dakhil fi At-Tafsir. Mata kuliah ini relatif baru diajarkan di Fakultas Usuluddin Al-Azhar Kairo Mesir, jurusan tafsir, pada awal tahun 1980. Kalau begitu, usia mata kuliah kita ini relatif muda, masih sekitar 40 tahun. Ada dari Anda yang sudah berusia 40 tahun? Wah, belum ada ya. Kalau begitu, walaupun mata kuliah kita ini muda, ternyata lebih tua dari usia Anda. Baik, sekalipun mata kuliah ini baru, tidak berarti mata kuliah ini dasar-dasarnya baru. Mengapa? Mustahil Al-Quranul Karim, kitab suci yang turun 14 abad yang lalu, baru ditemukan salah satu ilmunya 14 abad kemudian. Mustahil. Karena itu sebenarnya dasar-dasar mata kuliah ini sudah lama disusun oleh para ulama. Hanya saja baru disusun secara sistematis oleh seorang dosen Al-Azhar Kairo Mesir yang bernama Ibrahim Abdurrahman Khalifah. Beliaulah yang pertama sekali menulis dan mengajarkan mata kuliah ini, sehingga beliaulah dianggap sebagai penemu dan sekaligus penyusun salah satu ilmu dalam rumpun mata kuliah Ulumul Quran, yaitu Ad-Dakhil fi Tafsir. Jadi, siapa yang menyusun pertama kali mata kuliah ini? Ibrahim Khalifah, bukan Ibrahim Su'aib. Ya. Baik, nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita lihat bahwa Ad-Dakhil fit Tafsir sudah ada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mata kuliah Ad-Dakhil fit Tafsir hampir sama dengan mata kuliah At-Tafsir Al-Maudu'i. Baru ditemukan sekitar 40 tahun yang lalu, tetapi seperti tafsir Maudu'i juga sudah ada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi baru dibukukan dan disusun secara sistematis oleh Al-Qumi pada tahun 1975. Buku yang disusun oleh Ibrahim Khalifah tersebut sudah saya terjemahkan poin-poin yang penting di dalamnya, dan saya susun dalam buku saya
yang berjudul Metodologi Kritik Tafsir dalam kurung Ad-Dakhil fi Tafsir. Baiklah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas mengapa mata kuliah kita ini disebut dengan Ad-Dakhil fi Tafsir. Untuk itu, pada kesempatan ini kita akan membahas pengertian bahasa Ad-Dakhil. Setelah itu kita akan membahas pengertian istilah dari Ad-Dakhil fi At-Tafsir. Baik, sebagaimana Anda ketahui bahwa mata kuliah kita ini Ad-Dakhil fi Tafsir, kalau kita cari akar katanya, maka akan kita temukan akar katanya terdiri dari 3 huruf, dal, kha, dan lam. Dal, kha, dan lam. Ya. Masalahnya adalah mata kuliah kita ini wazannya apa? Ya, kita lihat ya. Seperti yang pernah Anda pelajari di dalam ilmu sharaf, as-sulasi al-mujarrad, lafal yang terdiri dari 3 huruf tanpa tambahan, itu ada wazannya ada 6. Ya. Wazan pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Ya. Contohnya banyak. Kataba yaktubu, nasara yansuru, ya, dan lain-lain. Nah, wazan yang kedua, ketiga kita abaikan, kita pindah ke wazan yang keempat. Wazannya adalah fa'ila yaf'alu. Contohnya alima ya'lamu, ya bisa yaibasu, dan lain-lain. Nah, mata kuliah kita yang tadi kita sebutkan terdiri dari 3 huruf, dal, kha, dan lam. Itu kalau kita ambil wazan dari yang pertama, maka dia dakhala yadkhulu. Nah, kalau kita ambil wazan yang keempat, ya di sini saya tulis yang kedua, padahal yang kita maksud adalah yang keempat. Maka wazannya adalah dakhila yadkhalu. Ya. Beginilah salah satu contoh kekayaan bahasa Arab. Hurufnya sama, dari akar kata dal, kha, dan lam. Ketika
wazannya berbeda, maka artinya juga berbeda. Ya, kalau kita katakan wazannya wazan yang pertama, dakhala yadkhulu dukhulan, ya, itu artinya masuk. Dakhalal waladu al-fasla, anak masuk ke kelas. Udkhulu bisil, udkhulu masuklah kamu. Ya. Ternyata mata kuliah kita ini bukan dari wazan fa'ala yaf'ulu, tetapi dari wazan yang keempat dari fi'il sulasi mujarrad, yaitu fa'ila yaf'alu, berasal dari kata dakhila yadkhalu. Ini penting untuk Anda perhatikan. Jangan Anda katakan mata kuliah kita ini dari wazan dakhala yadkhulu, salah. Tetapi mata kuliah kita ini dari wazan dakhila yadkhalu. Bukan yang pertama, tetapi yang keempat. Lalu tolong Anda tebak apa perbedaan makna dakhala yadkhulu dengan dakhila yadkhalu. Kalau dakhala yadkhulu artinya masuk. Masuk. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan dakhala yadkhulu, artinya masuk. Ayat-ayatnya tentu Anda sebahagian sudah Anda hafal. Saya angkat ayat-ayat yang populer bagi Anda. Contohnya di surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, di ayat sana ada kata yadkhuluna. Kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, kata yang sama itu dari wazan dakhala yadkhulu. Berbeda halnya kalau wazannya dakhila yadkhalu, yang menjadi akar kata dari mata kuliah kita. Arti dakhila yadkhalu adalah bagian dalamnya rusak. Ya. Bila suatu benda bagian dalamnya rusak, maka dikatakan dakhila, bagian dalamnya rusak. Bila sesuatu bagian dalamnya rusak, maka dikatakan dakhilal amru. Ya. Mengapa akar kata yang sama memiliki makna yang jauh? Ya, hal ini biasa dalam bahasa Arab. Ya, Anda bisa mencari sekian banyak contoh untuk kasus ini. Ya, siapa yang bisa memberi contohnya? Ya, umpamanya, contoh kata toko.
dengan ataqa. Taqa artinya mampu, sanggup melaksanakan sesuatu. Sedangkan kalau kita tambah hamzah di depannya, artinya malah kontradiktif dengan yang pertama. Artinya tidak mampu. Atau mampu tetapi sangat berat untuk melaksanakannya. Ya. Di akhir surah Al-Baqarah umpamanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dibebani beban yang kita tidak mampu menanggungnya. Rabbana wala tuhammil alaina ma la taqata lana bih. Ya. Tokoh di sini sesuatu, tokoh artinya sesuatu yang masih mampu kita laksanakan. Tetapi kalau atoko tidak mampu atau mampu tetapi dengan susah payah, dengan sangat berat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dalam surah Al-Baqarah 185. Orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa berkewajiban membayar fidyah. Baik. Kalau begitu kita pindah ke kata masdar. Kalau dakhala yadkhulu, masdarnya adalah duhulan. Ya. Tetapi kalau dakhila yadkhalu, masdarnya ada dua. Ya. Masdarnya ada dua. Ya. Yang pertama adalah dakhlan. Ya. Sedangkan masdar yang kedua adalah dakhalan. Ya. Yang pertama huruf kha-nya disukunkan, sedangkan yang kedua huruf kha-nya dipatahkan. Ya. Lihat maknanya berbeda, wazannya berbeda, masdarnya juga berbeda. Ya. Masdar dari wazan pertama duhulan, sedangkan masdar dari wazan keempat adalah dakhlan dan dakhalan. Nah, hanya dengan melihat akar kata mata kuliah kita ini, kita sudah dapat sedikit gambaran mengapa mata kuliah kita ini disebut dakhil. Mengapa demikian? Ya, karena mata kuliah kita ini berasal dari akar kata dakhila yadkhalu, dakhlan dan dakhalan, yang artinya adalah bagian dalamnya rusak. Anda dapat membayangkan bila sesuatu yang rusak itu adalah bagian dalamnya, maka yang terbayang bagi Anda apa? Cacatnya tidak kelihatan. Cacatnya tersembunyi.
Ini yang pertama. Yang kedua, karena cacatnya tersembunyi, Anda baru mengetahui cacatnya itu bila Anda melakukan penelitian. Bila Anda sudah meneliti yang memiliki cacat tersebut. Baik. Nanti akan kita lihat juga bahwa untuk akar kata dakhala yadkhulu, ya, kata dakhala yadkhulu ini sendiri bila kita rubah bentuknya dari aktif menjadi pasif, dari maklum menjadi majhul, maka bagaimana? Maka akan muncul wazan ya, dukhila yudkhalu. Yang wazan pertama, kalau bentuk aktifnya kita rubah menjadi bentuk pasif, yaitu dukhila yudkhalu, juga bermakna sama dengan dakhila yadkhalu. Nah, kalau begitu, apakah arti dakhilal amru? Artinya adalah masalah itu bagian dalamnya bercacat. Apakah arti dukhilal amru? Sama. Masalah itu bagian dalamnya bercacat. Ya. Baik, kita pindah ke masih membahas kata dakhil agar lebih jelas pengertian dakhil secara bahasa. Kita lihat apa arti dakhil. Kita lihat, mata kuliah kita ini dakhilun. Ya. Kalau kita cari timbangannya, timbangan itu dalam bahasa Arab kita sebut dengan wazan. Kalau kita cari wazannya, maka kita akan menemukan fa'ilun. Ya, dakhilun wazannya fa'ilun. Sementara semua kata Arab yang wazannya fa'ilun maknanya tidak keluar dari 3. Tidak ada makna keempat, hanya 3 saja. Makna yang pertama apa? Makna yang pertama adalah isim maf'ul. Ya. Makna yang kedua adalah isim fa'il. Makna yang ketiga adalah masdar. Bahasa Arab untuk mencari makna sebuah kata di dalam bahasa Arab ada hal-hal yang memudahkan kita. Yang pertama, kita lihat wazannya. Ya, seperti tadi
Kita lihat bahwa mata kuliah kita ini wazannya adalah dakhila yadkhalu. Berarti dia masuk di dalam al-bab as-sulasi al-mujarrad, dia masuk bab keempat. Fa'ila yaf'alu. Bab keempat itu memiliki makna khusus. Ya, makna yang pertama apa? Ya, makna yang pertama menunjukkan kegembiraan atau menunjukkan perasaan. Seperti fariha yafrahu, hazina yahzanu. Atau menunjukkan warna, hamira yahmaru, merah. Ya. Atau menunjukkan cacat. Nah, bukankah mata kuliah kita tadi artinya dakhila yadkhalu, bagian dalamnya ada cacat? Ya. Umpamanya apa? Ya, sa'ima yas'amu. Apa arti sa'ima yas'amu? Bosan. Bukankah bosan itu cacat? Nah. Contoh lain apa? Marida yamradu, sakit. Bukankah sakit itu cacat? Ya. Dari segi wazan kita temukan dia dari wazan bab keempat. Salah satu makna bab keempat itu adalah cacat. Ya. Kemudian sekarang dari segi wazan isimnya, ya, yang namanya dakhil. Dakhil itu wazannya fa'il. Fa'il itu maknanya mungkin isim maf'ul, mungkin isim fa'il, mungkin masdar. Baik, tolong Anda beri saya contoh kata dalam bahasa Arab wazannya fa'ilun tetapi maknanya maf'ulun atau isim maf'ul. Banyak sekali. Ya. Salah satu bentuk salawat kita adalah Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina. Nah, ada kita temukan kata habibun. Habibun itu wazannya fa'il, tetapi artinya isim maf'ul. Arti habibun adalah mahbubun, yang dicintai, ya, bukan yang mencintai. Kalau yang mencintai itu isim fa'il. Allahumma sholli ala nabiyina wa habibina. Ya Allah, berikanlah selawat kepada nabi kami dan orang yang kami cintai. Ya. Ya. Apa contoh yang lain? Qatilun. Ya. Qatilun artinya orang yang dibunuh, bukan orang yang membunuh. Kalau begitu, qatilun artinya maktulun. Ketika kita akan membaca Al-Quran, kita dianjurkan membaca ta'awuz, doa untuk berlindung dari syaitan. Ya, bunyi ta'awuz kita bermacam-macam. Salah satunya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, di sana ada kata rojimun. Rojimun itu fa'ilun, artinya isim
maf'ul. Ya. Apa arti rojimun? Yang dikutuk, yang dilaknat, ya. Bukan yang mengutuk, bukan yang melaknat, ya. Baik, ada juga fa'ilun tetapi artinya isim fa'il, ya. Kalau selawat kita tadi yang kita contohkan tadi, kita lanjutkan Allahumma sholli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina. Nah, ada kata syafi'un. Ya. Syafi'un wazannya fa'ilun. Tetapi artinya bukan isim maf'ul tetapi isim fa'il. Syafi'un artinya yang dapat memberi syafaat. Ya. Jadi dalam selawat kita tadi ada fa'il bermakna isim maf'ul, ada fa'il bermakna isim fa'il. Yang makna isim maf'ul contohnya Habib, yang untuk isim fa'il contohnya Syafi'. Dalam basmalah kita temukan juga wazan fa'ilun, bismillahirrahmanirrahim. Rahimun. Rahimun artinya isim fa'il, yang maha penyayang. Baik, ada juga fa'ilun yang maknanya adalah masdar. Contohnya rahilun. Ya. Apakah arti rahilun? Bukan orang. Ya. Yang ketiga, rahilun artinya adalah keberangkatan. Nah, baik. Kalau begitu, apakah makna dakhil? Ya, makna dakhil mungkin isim maf'ul, mungkin isim fa'il, dan mungkin masdar. Kalau dakhil itu kita anggap isim maf'ul, artinya sesuatu yang dibuat bercacat. Kalau isim fa'il sesuatu yang mengandung cacat. Kalau masdar cacat. Ya. Inilah selintas pengertian kebahasaan dari nama mata kuliah kita. Kemudian mengapa mata kuliah kita ini ad-dakhil fit tafsir, bukan ad-dakhil fi Al-Quran? Tolong Anda tebak mengapa? Ya, jawabnya sungguh sangat mudah. Karena cacat itu hanya ada di tafsir, tidak ada di dalam Al-Quran. Baik, selesai pembahasan kita kepada ad-dakhil. Sekarang kita pindah ke at-tafsir. At-tafsir, kalau ad-dakhil akar katanya seperti kita terangkan tadi, apakah akar kata dari tafsir? Ya, akar kata dari at-tafsir adalah tafsirah. Ya. Ianya kita buang, kita tambah ta. Jadi menjadi
tafsirah. Ya, tidak ada ya-nya. Apakah arti tafsirah? Tafsirah artinya adalah ya, air seni, air kencing. Ya. Mengapakah ilmu yang mulia, yaitu ilmu tafsir, tetapi maknanya sangat buruk sekali, yaitu air najis, air kencing, air seni? Mengapa demikian? Tafsirah artinya air kencing. Air kencing itulah akar kata mata kuliah disiplin ilmu tafsir. Mengapa demikian? Karena air seni itu adalah alat yang sangat akurat untuk menunjukkan kondisi kesehatan seseorang. Ya. Karena itulah Badan Narkotika Nasional ketika ingin meneliti apakah seseorang mengkonsumsi narkoba atau tidak, yang ditelitinya adalah air seni. Kenapa air seni? Itu cepat dan akurat. Bisa saja yang diteliti rambut, tapi kurang akurat dan lambat. Ya. Mengapa dokter ketika ingin meneliti apakah seorang wanita hamil atau tidak, yang diteliti adalah air seni? Kalau begitu, apa kaitan air seni dengan ilmu tafsir? Air seni adalah sesuatu yang sangat akurat menerangkan kondisi seseorang. Jadi ada unsur menerangkan. Mengapa ilmu tafsir disebut tafsir? Karena fungsi dari ilmu tafsir adalah menerangkan kandungan Al-Quran Al-Karim. Ya, karena itu fassara yufassiru tafsiran artinya adalah awdaha yubihu idahan, atau kasyafa yakshifu kashfan, atau abana yubinu ibanatan. Baik, sekarang kita lihat arti ad-dakhil. Nah, kalau begitu, apa arti ad-dakhil secara bahasa? Dakhil secara bahasa memiliki banyak makna. Salah satu arti dakhil adalah kata serapan. Bukan kata sarapan ya. Ada dari Anda yang belum sarapan? Kata serapan. Apakah itu kata serapan? Kata yang bukan asli bahasa yang bersangkutan, tetapi digunakan oleh pemilik bahasa tersebut. Bola. Bola kita katakan kata serapan. Kenapa? Karena pada awalnya
dia bukan bahasa Indonesia. Dia diserap, diambil dari bahasa Inggris, ball, ya. Lampu, kita katakan kata serapan karena diserap, diambil dari kata bahasa Inggris, lamp. Nah, demikian juga kasusnya dengan bahasa Arab. Bila bahasa Arab itu diserap dari non-Arab, maka kosakata tersebut disebut dengan dakhil. Kalau begitu, adakah dakhil di dalam Al-Quran? Ada. Imam As-Suyuti telah meneliti lalu menyatakan di dalam Al-Quran ada 117, ya, angkanya cukup banyak, yaitu 117. Dalam Al-Quran ada 117 kata serapan. Kata itu bukan asli dari bahasa Arab, tapi diserap, diambil dari bahasa-bahasa lain di sekitar Jazirah Arab. Ya, contohnya apa? Contohnya al-yammu. Ya. Apakah arti al-yammu? Al-yammu artinya al-bahru. Apa arti al-bahru? Laut. Di dalam Al-Quran kata al-yammu berulang 6 kali. Disebut sebanyak 6 kali. Mengapa al-yammu itu disebut dakhil? Karena dia kata serapan. Diserap atau diambil dari mana? Diambil dari bahasa Ibrani. Apa itu bahasa Ibrani? Bahasa yang saat ini dipakai oleh bangsa Yahudi. Bahasa Ibrani adalah bahasa Bani Israel. Nah, kalau begitu, kalau di dalam Al-Quran ada 117 kata serapan, kalau begitu, di dalam Al-Quran ada dakhil. Ya, benar. Dakhil dalam pengertian dia kata serapan. Tapi tidak dakhil dalam pengertian dia mengandung cacat yang membingungkan bangsa Arab. Mengapa demikian? Seandainya saya berkata, anak itu main bola di lapangan, apakah ada orang yang menyatakan saya berbahasa Inggris? Tidak ada. Tetapi bukankah bola dari ball? Saya menyalakan lampu. Apakah ada orang yang menyatakan saya berbahasa Inggris? Tidak ada. Mengapa demikian? Bukankah lampu dari lem? Nah, demikian juga kasusnya dengan al-yammu. Nah, al-yammu benaran dakhil. Tetapi al-yammu ini sudah dipakai oleh orang Arab dan dalam jangka waktu yang lama, sehingga mereka sudah menganggap al-yammu itu adalah bahasa Arab. Ya, sama seperti kita sudah menganggap bola itu bahasa Indonesia, lampu itu bahasa Indonesia. Baik, kalau apakah arti dakhil yang lain? Arti dakhil yang lain adalah anak
zina. Anak zina disebut dakhil. Mengapa anak zina disebut dakhil? Bukankah anak zina itu tidak berdosa? Yang berdosa adalah kedua orang tuanya? Ya, jawabannya adalah karena tanpa penelitian kita tidak mengetahui bahwa pada anak zina itu ada cacat tersembunyi. Apa cacatnya? Cacat keturunan. Keturunannya mengandung cacat. Sama halnya dengan kalimat kata yamun tadi. Mengapa kata yamun disebut dakhil, padahal itu kata serapan? Tanpa kita teliti, kita tidak akan mengetahui bahwa itu kosakata bahasa Ibrani. Ya. Apakah pengertian dakhil yang lain? Pengertian dakhil yang lain adalah anak idiot. Ya, anak idiot itu dakhil. Mengapa? Karena pada dirinya ada cacat mental. Apakah semua anak idiot disebut dakhil? Tidak. Kalau tanpa diteliti sudah kelihatan cacatnya, itu tidak disebut dakhil. Kalau begitu, anak idiot yang disebut dakhil adalah anak yang tanpa kita teliti, kita tidak mengetahui ada cacat pada dirinya. Apalagi arti dakhil secara bahasa? Orang gila. Apakah semua orang gila dakhil? Tidak. Kapan orang gila kita sebut dakhil? Kalau cacat akalnya itu baru kelihatan setelah kita teliti. Kalau ada orang gila yang mencari-cari makanan di tempat pembuangan sampah tanpa berpakaian, badannya bau kotor, itu tidak dakhil. Mengapa? Karena cacatnya tidak tersembunyi. Kalau begitu, orang gila yang bagaimana yang disebut dakhil? Orang gila yang kelihatan penampilan luarnya seperti orang normal, tetapi setelah kita ajak bicara, setelah kita keteliti, lalu kita mengetahui bahwa ada cacat pada akalnya. Baiklah, karena keterbatasan waktu, pertemuan kita pada kali ini kita cukupkan demikian. Ya, agar perkuliahan kita lebih efektif, ya, saya memberi Anda beberapa tugas pada kesempatan ini. Ya. Tolong ambil itu, tolong ambil salak. Ya. Ya. Baik, tentu Anda mengenal buah apa ini? Ya. Ini adalah buah salak. Ya. Yang pertama tugas Anda adalah menjawab pertanyaan, kapankah buah salak ini disebut dakhil? Ya. Kapankah buah salak ini disebut dakhil? Jawaban Anda akan benar bila Anda menyebutkan 3 poin pada buah salak ini.
buah salak ini disebut dakhil bila Anda dapat mampu menyebutkan 3 poin. Ya, itu tugas Anda yang pertama. Tugas Anda yang kedua adalah berilah saya contoh dakhil, makna dakhil selain yang sudah kita diskusikan. Kata serapan, anak zina, idiot, orang gila, itu pengertian dakhil. Ada beberapa hal yang lain yang juga disebut dakhil. Apa itu? Ya, itu ya pertanyaan saya yang kedua. Pertanyaan saya yang ketiga adalah, tolong beri saya contoh fa'ilun yang maknanya isim maf'ul, isim fa'il, dan masdar. Pertanyaan saya yang keempat adalah, tolong beri saya contoh wazannya fa'ila yaf'alu, maknanya adalah cacat. Demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dan memberi taufik dan inayahnya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.